Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Yosua pasal 22. Teksnya ayat 24 sampai 34. Sudah bagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 24 sampai 29. Suku Ruben, Gad, dan Manasye yang setengah itu mendirikan mezbah sebagai tanda bagi keturunan mereka untuk mengingatkan mereka sebangsa dengan orang yang ada di bagian barat sungai Yordan di bawah perjanjian Tuhan. Paragraf yang kedua ayat 30 sampai 31. Imam Pinhas berkata, "Sekarang tahulah kami bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, sebab tidaklah kamu berubah setia terhadap Tuhan. Dengan demikian kamu telah melepaskan orang Israel dari hukuman Tuhan." Paragraf yang ketiga, ayat 32 sampai 34. Orang-orang Israel tidak lagi berkata hendak maju memerangi mereka. Kesimpulannya, suku Ruben, Gad, dan Manasye yang setengah itu menyatakan bahwa mereka bukan bermaksud melawan Tuhan atau tidak percaya lagi. Mereka mendirikan mezbah itu sebab khawatir dikeluarkan dari bangsa Israel yang takut akan Tuhan. Mereka perlu tanda untuk keturunan mereka. Maka mereka mengambil kebijakan yang mendirikan mezbah dengan tujuan menjadikan tanda bahwa mereka yang di bagian timur sungai Yordan dan mereka yang ada di bagian barat sungai Yordan sama-sama bangsa yang ada di bawah perjanjian Tuhan. Jadi Imam Pinhas berkata, "Sekarang tahulah kami bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, sebab tidaklah kamu berubah setia terhadap Tuhan. Dengan demikian, kamu telah melepaskan orang Israel dari hukum Tuhan." Selanjutnya, orang-orang Israel tidak lagi berkata hendak maju memerangi mereka untuk memusnahkan negeri yang didiami Bani Ruben dan Bani Gad itu. Oke, ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan adalah Allah di atas seluruh orang Israel, baik bani-bani di barat sungai Yordan maupun bani-bani di timur sungai Yordan. Dimanapun mereka tinggal, Tuhan adalah Allah di atas mereka. Bagi kita juga begitu. Dimanapun, tinggal dimanapun, melayani dimanapun, Tuhan adalah Allah di atas kita. Kedua, Tuhan ada di tengah-tengah orang Israel yang taat kepadanya. Pentingnya ini, taat kepadanya. Pada waktu kita taat kepadanya, Tuhan pasti ada di tengah-tengah kita. Ajaran tentang manusia. Pertama, suku Ruben, Gad, dan Manasye yang setengah itu berkata tentang maksud mendirikan mezbah di tepi sungai Yordan supaya mendamai dengan bangsa Israel lain. Kedua, mereka mendirikan mezbah sebagai tanda bagi keturunan mereka untuk mengingatkan mereka sebangsa dengan orang yang ada di bagian barat sungai Yordan di bawah perjanjian Tuhan. Ketiga, Imam Pinhas menerima penjelasan dua suku setengah dan berkata, "Sekarang tahulah kami bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, sebab tidaklah kamu berubah setia terhadap Tuhan." Keempat, bangsa Israel lain tidak lagi memerangi suku Ruben, Gad, dan Manasye yang setengah. Kalau begitu, aplikasi hari ini pertama, menjelaskan dengan detail tentang maksud pertindakan Anda supaya orang lain tidak salah paham. Itu juga penting. Merekanya pasti akan paham, merekanya sudah tahu. Jangan begitu. Kalau tidak menjelaskan, orang-orangnya pasti salah paham. Lebih baiknya menjelaskan dengan detail kepada orang lain supaya mereka tidak salah paham. Kedua, mendengar perkataan orang lain sebelum marah atau bertengkar supaya tetap menjaga damai di antara sesama. Pentingnya kita harus membuka telinga untuk mendengar perkataan, mendengar penjelasan mereka. Ketiga, menjadi teladan di dalam iman untuk anak-anak daripada mencari atau mendirikan tanda iman. PR praktiknya, menjadi teladan iman bagi anak-anak dengan damai, menjelaskan maksud perbuatan dengan
hati-hati dan mendengar saran mereka dengan buka hati. Ya, perbuatan kita semua, pikiran kita semua harus menjadi telatan iman bagi anak-anak. Daripada melihatkan salah satu monumen, lebih baiknya melihatkan iman Anda. Itu lebih penting dan sangat jelas bagi anak-anaknya. Kita harus mendirikan generasi berikut dengan telatan kita. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.